Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan, hari ini kita ketemu lagi bersama saya Bu Sarah Nurul Latifah. Hari ini kita akan belajar terkait penalaran matematika. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya yang ada di rumah, sekali lagi Mem Sarah mengingatkan kepada kalian semua bahwa di ujian nanti, ketika kalian mau ujian untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri nantinya, maka jenis ujiannya itu ada dua jenis ya, ada yang model literasi dan ada yang model TPS atau skolastik. Nah, untuk yang literasi itu salah satunya di dalamnya ada penalaran matematika. Sementara di TPS salah satunya ada materi pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar terkait penalaran matematika. Nah, karena penalaran matematika ini bagian dari literasi ya, jadi memang di dalamnya akan banyak soal-soal yang melibatkan bacaan-bacaan yang panjang. Jadi membutuhkan penalaran lebih lagi karena ini terkait dengan masalah kontekstual atau masalah yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung pindah ke soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Soal yang sama ya. Oke, jadi soalnya sama, ada 4 murid, nilainya rendah, dikasih remedial. Setelah remedial, keempat anak ini rata-ratanya naik 7 poin. Oke, pertanyaannya gini, kalau di soal tersebut ada 4 pernyataan, maka pernyataan mana sajakah yang benar? Oke, apakah 1, 2, 3 benar? 1, 3, 2, 4, 4 saja atau semua yang benar? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus perhatikan dulu nih opsinya. Ini triknya untuk mengerjakan model soal seperti ini. Bagaimana itu? Perhatikan opsinya baik-baik. 1 selalu separtner dengan 3. Di mana ada 3, di situ ada 1. Berarti kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 3 salah, ya 1 juga salah. Berarti keduanya harus sepaket. Dengan kata lain, ini akan mempermudah penyelidikan kita. Berarti anak-anakku di rumah yang ada di yang ada di sekolah, Sulawesi Selatan ya, kalian berarti tidak perlu lagi mengecek 2.1 sekaligus poin 3 bersamaan. Cukup salah satunya saja. Nah, untuk soal ini Mem Sarah mau memeriksa yang poin ketiga. Oke? Karena di sini angkanya nggak pakai desimal ya, jadi lebih mudah lah daripada yang pakai desimal. Yuk, coba kita baca statementnya. Statementnya bilang gini nih nak. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Oke, ilustrasinya begini. Ada 28 orang. Ya. 28 orang ini rata-ratanya adalah rata-ratanya adalah 80. Ini ya. Di antara 28 ini ada 4 orang yang remedial. 4 orang yang remedial ini nilainya masing-masing naik 7 poin. Kalau nilainya masing-masing naik 7 poin, maksud saya nilai rata-ratanya naik 7 poin, artinya dianggap ya, bukan berarti beneran nilainya naik 7 poin. Dianggap setiap anak nilainya naik 7 poin. Karena di sini ada 4 orang yang remedial ya. Dari nilainya kan ketahuan nih, berarti ada 4 anak yang remedial. Berarti kalau begitu poinnya akan bertambah 7 kali 4 anak atau bertambah 28 poin. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid. Yang ditanyakan bukan cuma rata-rata si yang remedial. Tapi rata-rata, bukan yang ditanyakan rata-rata 4 anak ini berapa. Gitu. Enggak ya? Yang ditanyakan adalah rata-rata semua murid ini berapa. Kalau begitu, berarti kenaikan 28 poin ini tidak hanya dibagi ke yang 4 orang, tapi dibagi ke seluruh anak, yaitu 28 anak. Berarti kalau begitu,
Ada 28 poin, kita bagikan ke 28 anak, berarti nilainya akan bertambah 28 dibagi 28. Kalau gitu 80 ditambah 28 bagi 28, 1 kan ya? Berarti 80 ditambah 1 itu sama dengan berapa? 81. 80 poin berarti nilainya sekarang sudah bukan 80 tapi 81. Karena 3 benar, maka 1 juga pasti benar. Berarti yang tidak ada angka 1 dan 3-nya pasti salah. Oke ya? Nah, sekarang opsinya tinggal 2 nih. Kalau bukan pernyataan 2, pernyataan 4 yang kita cek. Nah, di sini karena Mem Sarah mau lebih menanamkan kalian ke konsep rata-ratanya pakai logika tadi, jadi Mem Sarah mau kita cek yang nomor 2 dulu ya. Nah, di sini di nomor 2 pertanyaannya gini, nak. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Oke, lihat ya perbedaannya dengan nomor 3. Kalau nomor 3 rata-rata seluruh siswa, seluruh murid. Kalau nomor 2 rata-rata murid yang remedial. Berarti sebenarnya yang kita minta hanyalah rata-rata dari 4 orang anak ini sebelum dia remedial. Artinya, kalau saya mau mengecek bagian 2, saya cukup mencari rata-rata dari keempat anak tersebut. Gimana tuh? 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Kalau bagi 4, benar enggak? Hasilnya 60. Itu ya. Oke, benar atau enggak nih nilainya 60? Ayo, tulis coba di chatnya. Benar nggak? 60 nih hasilnya atau enggak? Benar apa tidak? 60 benar apa enggak? Salah, oke. Nah, salah katanya bukan 60. Ya, enggak 60 nak ya. Oke, ada cara lain untuk mengecek kalau dia bisa dijadikan 60 atau tidak. Oke, ini Mem Sarah aja bisa pakai cara logika seperti ini. Gini, itu kan nilainya ada 52, 56, 62 dengan 66. Kalau misalkan kita nggak mau repot-repot untuk, bentar ya, kalau kita nggak mau repot-repot menjumlahkannya, nah maka bisa juga dengan cara kita pakai asumsi saja. Nah, asumsikan saja bahwa rata-ratanya sebenarnya 60. Kalau kita anggap ini rata-ratanya 60, ini juga kita paksa menjadi 60, ini juga kita paksa menjadi 60, ini juga kita paksa menjadi 60. Artinya kan si 66 ini kelebihan 4 poin. Kelebihan 6 poin. Sementara yang 62 ini kelebihan 2 poin. Bagaimana dengan yang 56? Oh, yang 56 kekurangan 4 poin. Oh, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Bisa dapat sumbangan dari plus 6 ini ke sini. Jadi 56-nya tetap bisa naik jadi 60. Dapat sumbangan 4 dari sini. Berarti di sini masih kelebihan 2 ya. Nah, sekarang 52 ke 60 masih butuh 8. Sementara kelebihannya sebelah kanan sisa 2, kelebihannya yang sebelahnya juga sisa 2. Artinya kelebihan temannya cuma ada 4. Tidak cukup untuk mensubsidi si kurang 8 ini. Jadi kalau mau dipaksa menjadi rata-ratanya 60, maka tidak bisa. Kenapa? Hanya 3 poin yang bisa dapat subsidi nilai untuk jadi 60, sementara si 52 nggak bisa sampai 60. Artinya rata-ratanya pasti bukan 60. Berarti jawabannya adalah yang tidak punya nilai 2 atau yang nggak ada pernyataan 2-nya. Atau benar sekali jawabannya tadi, ada yang saya lihat di kolom chat. Jawabannya B gitu katanya. Oke nak ya? Oke, baiklah.